Saya akan cuba menjawab setakat mampu. Mungkin kalau ada kekurangan akan ditambah oleh ahli panel yang pertama. Pertama berhubung dengan soalan adakah termasuk syirik membesar mengagungkan pemimpin, ta'zim ar-ru'asa ataupun az-zu'ama? Jawapannya, sekiranya kaedah ta'zim itu sudah sampai kepada peringkat yang tidak diharuskan dibenarkan, maka ia menjadi suatu wasilah yang memang membawa kepada syirik. Sebab itu Nabi SAW tidak suka berlebih-lebihan, termasuk pujaan kepada baginda sendiri, sehingga baginda berpesan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqulu ana Abdullah wa rasuluhu. Janganlah kamu terlalu melebih-lebihkan mengagungkan aku sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasara terhadap Isa bin Maryam. Sebalik, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Sesiapa sahaja yang ada kedudukan pemimpin perlu dihormati, tetapi dengan batasan yang sepatutnya. Tidak boleh penghormatan itu membawa kepada caranya seperti beribadat. Kalau kita melihat masyarakat Jepun, kalau dia menghormati tetamu ataupun orang yang datang, dia akan tunduk seperti rokok. Bolehkah kita menghormati begitu? Itu tidak dibenarkan. Itu tidak diharuskan. Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW masuk dalam satu majlis, kami berada di situ, maka kata Anas, kami tidak berdiri untuk, walaupun atas tujuan untuk menghormati baginda, sebab baginda tidak mengizinkan penghormatan dengan cara berdiri. Jadi seandainya ta'zim itu dilakukan dengan batasan yang keterlaluan, maka ia tidak dibenarkan dan tidak mustahil ia terjatuh ke dalam syirik. Soalan kedua, menggabungkan nama Allah dengan nama makhluk. Bagaimana gabungan itu? Sekiranya yang ada kaitan dengan perbuatan Allah. Contohnya, seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW, lalu dia berkata, Masya Allah wa syi'ta. Dia sebut Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Lalu Nabi SAW mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, adakah kamu jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Kerana kamu meletakkan nama Allah dan aku seiringan, bersama. Sepatutnya kamu mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Itu kalau digabungkan nama Allah dan makhluk dalam bentuk yang ada kaitan dengan iradatullah, masyiatullah, maka ia tidak dibenarkan. Sebab kehendak Allah Ta'ala tidak seiring, bahkan mengatasi kehendak makhluk. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Seandainya digabungkan nama dengan bentuk yang sebegitu, maka ia jatuh ke dalam syirik. Baik, soalan berhubung dengan bomoh. Telah dinyatakan tadi bomoh sebab ada kadang-kadang setengah orang-orang kita yang menggunakan minyak wangi tertentu yang kemudian didakwa boleh mengurangkan penyakit. Pertama, berhubung dengan bomoh, dalam bahasa Arab disebut kahin ataupun arraf. Dalam hadis riwayat yang Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mendatangi kahin, seorang kahin sama ada tukang tilik nasib ataupun orang yang mengaku boleh begitu dan begini dalam tindakannya, maka dia dikira engkar kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Sesiapa yang mendatangi arraf orang yang mendakwa mengetahui itu dan ini, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bomoh ada dua kategori. Bomoh dalam bentuk untuk menyembuhkan penyakit mengikut ruqyah syar'iyyah. Ar-ruqyah syar'iyyah itu diharuskan. Apabila Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Auf mengatakan, kami biasa di zaman jahiliyah menggunakan kaedah ar-ruqa, kaedah jampi mentera. Adakah itu syirik? Tanyanya. Lalu Nabi SAW memberi jawapan, a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepada aku jampi mentera kamu.
Kalau kamu biasa menggunakan perbomohan dengan cara jampi mentera untuk mengubat orang yang sakit, maka tunjukkan bagaimana cara kamu menggunakannya. Dan tidaklah mengapa dengan jampi mentera yang tidak ada padanya unsur syirik. Di mana Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah meletakkan 3 syarat. Pertama, jampi mentera menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang ma'thur daripada Nabi SAW. Yang kedua, menggunakan bahasa yang boleh difahami. Dan syarat yang ketiga, seseorang tidak boleh beriktikad bahawa jampi mentera itu yang menyembuhkan. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun jampi mentera itu hanyalah usaha. Itu bomoh kategori pertama. Bomoh kategori kedua, bomoh yang mendakwa tahu perkara yang ghaib. Maka itu tidak dibenarkan kerana yang mengetahui perkara ghaib hanyalah Allah. Berdasarkan ayat, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah." Katakanlah, tidak ada sesiapa yang di langit dan di bumi mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Bahkan Nabi pun tidak tahu perkara yang gaib. "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Katakanlah, aku tidak memiliki apa-apa khazanah perbendaharaan kekayaan milik Allah di langit di bumi, dan aku tidak tahu perkara yang gaib. Adapun dalam soalan tadi berhubung dengan minyak wangi yang boleh mengurangkan penyakit seperti darah tinggi, itu termasuk dalam bab at-tadawi, bab berobat. Adakah sesuatu minyak wangi yang mungkin telah dibuat kajian, telah dibuat eksperimen bahawa ada keberkesanan dari sudut menyembuhkan penyakit, maka sekiranya ianya sesuatu yang masmuh, yang ma'zun inda syar'i, diizinkan di syarak, maka berubat dengan cara begitu dibenarkan. Tetapi seandainya ia menggunakan bahan-bahan yang tidak dibenarkan seperti najis, ataupun dalam permintaan doanya meminta kepada yang lain, maka ia tidak dibenarkan. Tetapi sejauh mana dakwah itu benar atau tidak, perlu disemak, perlu diteliti. Mungkin berlaku penipuan, ditakuti berlaku penipuan. Sebenarnya saya dah jawab soalan yang ke-6 tadi. Sakit kalau jumpa dengan bomoh, adakah syirik? Itu dah termasuk dalam soalan yang ke-4. Ajaran sesat, dalam soalan yang ke-5, ajaran sesat kalau macam contoh ayah pin apa, kenapa orang boleh ikut? Nabi dah beritahu tidak akan berlaku kiamat sehingga munculnya golongan dajjalun, kadzabun, golongan dajjal, golongan pendusta yang jumlahnya hampir 30 orang atau mungkin lebih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam muqaddimahnya, sayakunu fi akhiri ummati, akan ada di akhir umatku orang-orang yang menyampaikan kepada kamu cerita yang kamu malam tasma'u antum wala aba'ukum, kamu dan bapa kamu tak pernah dengar cerita aku. Maka berhati-hatilah kamu supaya mereka itu la yuftinunakum, tidak memfitnahkan kamu. Kalau kita mengatakan bagaimana si fulan itu boleh berkata sesuatu yang didapati benar, betul, maka sebagaimana dinyatakan dalam soalan, perkara itu pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa ada sebahagian sahabat bertemu dengan dukun-dukun dengan bomoh-bomoh tertentu, dan kami mendapati apa yang mereka khabarkan benar. Lalu Nabi berkata, jangan kamu mudah percaya, mereka hanya mengambil al-kalimah, perkataan-perkataan, dan takhtafuhu al-jin ataupun as-syaitan, yang dipetik oleh syaitan, lalu mereka mencampur dengan pelbagai pendustaan. Mungkin dalam 10 yang mereka sebut, hanya 1 yang benar, 9 daripadanya adalah dusta, 9 daripadanya adalah tidak benar. Kalau dalam contoh soalan tadi dikatakan ayah pin boleh buat begini dan begini, maka itulah yang akan berlaku di akhir zaman apabila munculnya Al-Masihud Dajjal. Dia boleh melakukan apa yang hendak dia lakukan, dan kemampuan itu adalah suatu keizinan daripada Allah sebagai suatu fitnah, sebagai suatu ibtila, suatu ujian, cobaan kepada keimanan manusia. Janganlah kita mudah percaya dengan berlakunya perkara yang luar biasa kepada seseorang, kerana kemungkinan ia adalah istidraj. Istidraj, apa itu istidraj? Perkara yang pelik, luar biasa, ataupun nikmat kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang fasik, kepada orang yang fajir, kepada orang yang mujrim. Kita melihat ia tidak taat kepada Allah, tetapi boleh melakukan perkara yang aneh, perkara yang luar biasa.
Dan satu lagi, amalan orang yang amalan orang tua kita yang tertentu, petua-petua yang adakah boleh dianggap sebagai syirik? Saya tidak tahu kalau di Indonesia itu bagaimana, tapi kalau di Malaysia cukup banyak petua ni maknanya apa dia, perkara yang menjadi keyakinan orang-orang tua, kalau buat begitu jadi begitu, kalau buat begini jadi begini. Contohnya khurafat, waktu malam katanya tidak boleh beli garam, kalau beri garam, jarum, nanti mempusakai kepapaat, menjadi papa kedana. Ataupun anak-anak gadis yang memasak di dapur tak boleh menyanyi, nanti kahwin suaminya tua. Biasa kita pernah dengar, apa lagi? Begitu. Ataupun kalau malam Jumaat terdengar suara burung hantu, ni ada orang nak mati ni. Adakah semua anggapan gini jatuh kepada syirik? Kalau ia dianggap sebagai suatu hukum syarak, keyakinan yang dijadikan i'tiqad, betul jatuh kepada syirik. Jatuh kepada syirik. Kalau kita menganggap kemunculan makhluk begitu dan begini ada kaitan dengan sakit mati seseorang tanpa ada nas yang jelas untuk menjustifikasikan pendapat itu, memang ia jatuh kepada syirik. Sebab ia kembali kepada apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, supaya Nabi beritahu manusia, Qul inni la amliku lakum darran wala naf'a. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Dalam surah Al-Jin. Sebab biasanya manusia suka minta pertolongan dengan jin. Katakanlah, aku tidak memiliki apa-apa untuk memberi kemudaratan, kemanfaatan. Bahkan tidak ada sesiapa yang dapat menyelamatkan aku sekiranya aku ditimpa kesusahan, melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja yang dapat menyelamatkan aku. Jadi amalan orang tua perlu kita semak, adakah sebahagiannya syirik ataupun tidak, dan perlu kepada perincian, adakah ia dijadikan hukum syarak ataupun hukum adat. Sekian daripada saya, wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada jawapan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Hamba rumus sedikit. Satu tadi, masyarakat Melayu ini apa jadi syirik, rapuh iman. Tak yakin keimanan, keyakinan mutlak kepada Allah yang sumber mudarat dan manfaat hanya Allah, dia percaya kepada benda lain. Yang kedua, merengkaskan, orang Melayu ni mudah takjub. Keramaian para juhal, orang jahil di kalangan Melayu mudah takjub kepada benda luar biasa. Suka orang Melayu pada luar biasa. Tahu ada Pak Haji tu boleh jalan atas air, pakai gigi, boleh terbang, tikai tak lu, dia tak semaya bel pun, oh hebat dia tu. Buat apa tikai tak lu, percaya dia, seolah menetapkan dia ni ahli syurga yang diradai oleh Allah Ta'ala. Ini minda orang Melayu zaman itu, dan mungkin zaman lain ni ada lagi. Baik, jadi yang mau memberi laluan kepada Al-Fadhil Ustaz Riak untuk tambah lagi, ataupun satu soalan khusus kepada Al-Fadhil Ustaz, kupas, tolong kupas hadis tentang tak boleh minta orang jampi kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tayyib, pertanyaan yang masuk khusus ditanya tentang bagaimana hukum seseorang apabila dia meminta jampi kepada orang lain untuk menyembuhkannya atau untuk menolongnya. Tayyib. Yang pertama, jampi-jampi demikian apabila disyariatkan, ya, tayyib, kita namakan hal ini ruqyah. Namun ketika jampi-jampinya tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebutlah hal tersebut bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Oke? Seperti menggunakan, kalaupun mungkin yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan lain-lain, tapi tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hindari. Dikarenakan sekali lagi selalu kita sampaikan syarat diterimanya sebuah bentuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah di mana ibadah tersebut haruslah kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Yang kedua, teknisnya pun harus berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ruqyah ada yang syar'iyah, ada yang memang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan oleh syariat. Namun di dalam satu hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ada di antara umatku nanti 70.000 orang, masuk surga tanpa hisab, ya.
Di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, ya kan, adalah orang yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah, tidak meminta diruqyah, oke? Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Hisham. Bertatoyur yakni berpandangan sial. Kalau dengar di Indonesia ini, dengar satu burung tertentu, piak, 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 oh ada yang meninggal nih. Begitu, ada yang baru meninggal. Kalau mendengar suara burung hantu atau mencium bau pandan, oh ini ada syaitan lewat barusan. Padahal syaitan di mana-mana, ya jeri ma'adam, dia mengalir bersama darah kita. Nah, ya, hal-hal demikian, oh nanti kalau melihat angin demikian, wah nanti bahaya di jalan. Ini tatoyur, yakni di mana kita berputus asa dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lebih cenderung bersuudzon kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal ini bertentangan dengan akidah yang sahih, sebagaimana meminta ruqyah. Kalaupun ruqyah adalah hal yang disyariatkan, namun dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dimuliakan, apalagi dengan meruqyah diri sendiri. Maka dari situ di akhir hadisnya Rasul SAW bersabda, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal, bersandar, menggantungkan harapannya hanya kepada Rabb mereka. Dikarenakan di dalam meminta ruqyah, tolong ruqyahkan aku, kalaupun ruqyahnya ruqyah syar'i, oke? Di dalam meminta ruqyah, di situ terdapat bentuk pengharapan kepada orang bahwa dia dapat menyembuhkan kita. Tuh, terdapat nilai ini sedikit atau banyaknya. Maka lebih cenderung ulama mengatakan hal tersebut jangan dilakukan kalaupun ruqyahnya ruqyah syariah. Jangan diminta. Di Indonesia ini keliru, suka dibikin BRC, BRC. Mungkin Badan Ruqyah Center. Jadi unas ya'tuna ilaihi wa yastarqun. Orang-orang datang kepadanya dan meminta ruqyah. Wa hadza khata'. Ini bertentangan. Konsep kesaktian seseorang, kemanjuran sakti seseorang, oke? Konsep demikian adalah konsepnya kaum musyrikin dulu. Di Islam dihilangkan hal itu. Oke? Maka lebih baik seseorang meminta doa pada diri. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang meminta doa kepada Nabi SAW? Nabi, ya akhi. Oh Nabi, di mana kita ketahui bahwa doanya mustajab dan lain-lain. Seorang wanita sauda dari Habasyi, oke? Wakana dia qad tusabu bisara', dia suka epilepsi, kejang-kejang begitu, nggak sadar, terus guling-guling, kejang-kejang, sara', oke? Dia minta doa sama Rasul, ya Rasul, doakan kepada Allah agar aku sembuh. Ini bukti bahwa boleh meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Rasul yang dimana doanya kita tahu makbul dan lain-lain. Itu pun Rasul tidak langsung doakan. Rasul lebih dorong wanita ini untuk lebih bertakwa kepada Allah. Dia tawarkan, aku bisa doakan kepadamu sehingga kau sembuh, tapi maukah kau yang lebih baik? Apa ya Rasulullah? Bersabar sajalah menerimanya. Maknanya kau doa sendiri, bersabar terima penyakitmu itu. Dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu. Ya, akhirnya wanita ini meminta lagi kepada Rasul, tayyib, kalau gitu aku lebih memilih bersabar ya Rasulullah. Tidak apa-apa, tidak sembuh, tapi tolong mintakan kepada Allah agar ketika aku kambuh, oke, dan guling-guling di tanah, alla tukshafa aurati, agar jangan sampai auratku tersingkap, terbuka, tersingkap, terlihat auratnya. Nah, ini hal yang masih diperbolehkan. Adapun meminta ruqyah kepada yang lain, maka jangan. Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin bahkan saking jangan sampai juga membuat orang, menunggu orang meminta ruqyah kepada kita. Maknanya kalau hadir orang sakit, kita jenguk orang sakit, segera doakan, jangan sampai terfitnah dia sehingga meminta doa kepada kita. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata demikian. Kecuali kalau sampai titik nih orang sampai kondisi nggak sadar, sara' usiba besar dia apa? Kesurupan di sini bahasanya apa? Kesurupan. Kemasukan syaitan, kemasukan jin. Dirasuk. Nah, kerasukan sampai titik nggak sadar. Itu orang lain turun, boleh.
dalam kondisi demikian. Tapi selama masih bisa sendiri, maka yang lebih diutamakan adalah masing-masing mendoakan kesembuhan, meruqyah dirinya sendiri dengan cara-cara. Nah, di situ fungsi orang yang berilmu, bukan langsung dia yang meruqyahkan, tapi dia yang mengajarkan. Bacakan ini kepada dirimu, bacakan misalnya muawwidzat, tiupkan, kemudian diusap-usapkan ke tubuhmu sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan lain-lain. Bacakan Al-Fatihah sebagaimana hadisnya Abu Sa'idin Al-Khudri, bacakan ayat kursi sebagaimana hadisnya Abu Hurairah dan lain-lain. Maka ana lebih cenderung mengatakan jangan meminta ruqyah. Tayyib. Ustaz, ada nggak orang yang membolehkan? Ada aja yang membolehkan, fikih mah ada aja khilaf. Ini ikhtilaf udah, kalau boleh sama enggak ini udah masuk urusan ikhtilaf. Ya. Itu satu. Kemudian tambahan atas apa yang disampaikan tadi, betapa jelas jawaban dari Syekhuna Hafizahullah tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, ya. Jawabannya alhamdulillah, ana sendiri banyak mengambil hikmah dan faidah yang ana catat dari jawaban beliau Hafizahullah. Ya. Cuman emang beneran ana seringkali tidak paham pertanyaannya apa sih itu, dia nanya apa sih itu tadi, apa sih itu. Bahasa Kelantan lebih sulit difahami daripada bahasa KL. Ya, tapi beberapa hal ana tangkap dan bisa kira-kira ana berikan tambahan insyaallah. Misalnya, okay, dalam masalah ghulu fit ta'zim, mengagungkan orang yang berlebihan. Mengagungkan seseorang, kita manusia mengagungkan manusia, manusia mencintai manusia pada batasan tertentu wajar, boleh, mubah, manusiawi. Oke? Namun kapan mengagungkan dan mencintai tersebut mulai menjadi sebuah pelanggaran bagi syariat Islam adalah ketika pengagungannya kepada orang tertentu atau cintanya kepada orang tertentu membuat dia berani melanggar aturan-aturan yang ada di dalam akidah, di dalam syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat itu cinta dan pengagungan atau ta'zim tersebut salah. Itu udah overdosis namanya. Jadi pada dosis tertentu masih boleh. Oke? Sebagaimana kita sangat mengagungkan ulama ahlu sunnah. Tayyib, Syafi'i, Muhammad bin Idris rahimahullah, Hanafi, Nu'man bin Thabit, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lain, Al-Auza'i, Ibnu Khuzaimah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah dan lain-lain. Tayyib, kita mengagungkan mereka semua dan mengidolakan, dan demi Allah mencintai mereka adalah salah satu bentuk ibadah yang besar yang dengan itu banyak terhapuskan dosa-dosamu. Mencintai orang-orang yang beriman dan berkorban di jalan Allah, mencintai mereka, mengidolakan, idol them, itu adalah bentuk ibadah yang besar yang dengan itu akan diampuni banyak dosamu dan diangkat kau sehingga ditaruh nanti di derajat yang sama dengan mereka di surga. Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang sesuai nanti sama derajatnya dengan orang yang dia idolakan di hari kiamat. Maknanya adalah ketika kita, Anas bin Malik berkata, alhamdulillah Rasul menyampaikan hadis ini. Karena apa? Demi Allah aku mencintai Abu Bakar, demi Allah aku mencintai Umar. Kalaupun mungkin imanku tidak setinggi mereka, amalku tidak setinggi mereka, namun aku mencintai mereka. Semoga aku berada bersama mereka di surga kelak. Kalaupun amalanku tidaklah pantas membuatku untuk dapat surga tingkat mereka, level mereka, tapi aku mencintai mereka. Maka cinta adalah bentuk ibadah apabila cinta itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berjuang untuk Allah. Awas. Cinta dan ta'zim adalah ibadah, sebagaimana benci juga bisa jadi bentuk ibadah. Tayyib. Sayangnya sekarang kaum muslimin ini, mereka demi Allah jauh lebih kenal kafir dan hafal kafir daripada para ulama dan imam dan sahabat. Manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan ilmu, siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib, siapa nama aslinya? Striker MU yang kafir, siapa namanya? Kita hafal kafir, Lazio, penjaga gawang, ini itu. Kafir nih anak-anak muslim hafal, demi Allah. Tapi ditanya manusia paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar Siddiq. Tayyib, nama aslinya siapa? Dia jungkir balik, nggak bisa jawab. Kata
Katanya kau mencintai orang yang beriman, tapi kau tak mengenal namanya, justru kau lebih mengenal kafir, artis-artis Hollywood, artis-artis Bollywood, pemain bola kafir. Sama dia ntar kau di. Seseorang akan berada bersama orang yang dia cintai, dia idolakan di hari kiamat. Ma'adzallah ya akhi. Belajar, kenali sahabat, kenali tabi'in, kenali ulama sebagai bentuk cintamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi apabila kecintaan kita dan pengagungan kita kepada salah seorang di antara mereka membuat kita tidak insaf, tidak bijak, tidak wise, misalnya kita mengagungkan Imam Syafi'i luar biasa, kemudian ada beberapa pendapat Imam Ahmad rahimahumullah ternyata lebih kuat daripada Imam Syafi'i, kita tahu dan kita sadari, namun karena kita mengagungkan Imam Syafi'i, kita nggak mau ikutin Ahmad dan tetap ikuti Syafi'i. Nah, ketika saat itu udah mulai salah. Kenapa? Pengagunganmu membuatmu tidak insaf, tidak wise, membuatmu bertaklid, berta'assub dan lain-lain. Dan seringkali hulu demikianlah yang membawa kepada bid'ah. Hulu dalam mengagungkan, hulu dalam menghormati. Oke? Lihat bagaimana umat terdahulu menghormati Isa ibnu Maryam, sehingga akhirnya menempatkan mereka pada yang bukan posisinya, menempatkan Isa pada yang bukan posisinya. Harusnya Isa alaihissalam sebagai manusia utusan Allah, namun ditempatkan di posisi God, Tuhan. Bahkan sekarang, zaman sekarang, demi Allah, ada beberapa tarikat yang mengatakan Muhammad SAW adalah Tuhan. Kesalahan yang sama yang dilakukan Nasara dulu. Lihat ghulu fit ta'zim. Ya? Cinta dan pengagungan pada batasan tertentu manusiawi dan boleh bahkan bisa jadi bentuk ibadah. Tapi ketika keluar dari dosis yang masmuh, yakni yang diperbolehkan, yang ma'dzun min qibal syara', dari sisi syariat, maka hal tersebut dilarang. Tayyib. Kemudian seringkali manusia tertipu oleh apa? Oleh tadi orang-orang yang jual minyak wangi yang sudah dibacakan dan lain-lain. Manusia ini tertipu kenapa? Dibacakannya toh dibacakan ayat-ayat Allah, tuh kan? Dia jampe-jampe yang dibacanya juga ayat-ayat Allah, kok masa salah tuh? Itulah talbisul iblis. Oke, tipu daya iblis. Dimana seringkali iblis menyelimuti kebatilan dengan selimut yang hak, seolah-olah zahirnya hal tersebut hak, benar, padahal di baliknya terdapat azab dan kesesatan dan kesengsaraan. Ini yang tertipu. Ya? Dan juga manusia seringkali tertipu apabila hal tersebut manjur, berhasil. Apa bahasa sini kalau manjur? Berkesan, sukses yakni. Oke? Aku datang kepada Bomo, berobat dan aku sembuh, oh manjur tuh. Tayyib, sehingga akhirnya dibenarkanlah tindakannya. Karena apa? Karena sembuh. Ini pola pikir yang salah. Aku hilang kunci kereta, aku tanya sama Bomo, Bomo bilang coba kau lihat di atas lemarimu. Kemudian aku pulang, aku lihat di atas lemari, ya salam ada. Oh berarti dia ini manjur, benar, tokcer, berkesan, berkesan. Ini pola pikir yang keliru. Apakah ketika benar terjadi kemudian berarti kita benarkan dari sisi syariat? Tidak demikian. Syekh Al-Albani rahimahullah memberikan bantahan kepada pola fikir, mindset demikian dengan cara yang cantik di dalam kitabnya At-Tawassul Bainal Bid'ah was Sunnah. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, ketika Allah berfirman, innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Jual beli sama seperti riba. Tapi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Oke? Kenapa? Apa rahasianya di balik itu semua? Kenapa Allah samakan jual beli dengan riba? Kenapa Allah katakan sama? Innamal bai'u mithlur riba. Kenapa Allah katakan sama? Dikarenakan dua-duanya sama-sama mendatangkan keuntungan, mendatangkan faidah, hasil.
Jual beli mendatangkan faedah, riba mendatangkan faedah. Tapi bagaimanapun, kalaupun riba mendatangkan faedah dan berhasil, you can make money, tetap Allah haramkan hal itu dengan hak vetonya. Begitupun dukun-dukun itu, bomo-bomo itu, kalaupun benar sukses, bisa kita jawab bahwasanya itu kabar dari jin yang dimana mereka mencuri pendengaran, ada satu kebenaran dicampur dengan 100 dan 1000 kedustaan dan lain-lain. Sodakoka wahwa kadzub. Dalam hal itu dia benar, tapi tetaplah jin dan itu adalah pendusta dan lain. Bisa kita katakan demikian, tapi sudahlah. Memang dari awalnya kalaupun benar, tetap hal tersebut benar terjadi, benar berkesan, tetap hal tersebut disalahkan dari sisi syariat. Ya, lebih baik kita mati dikarenakan sakit, namun kita bertahan di atas tauhid, daripada sembuh namun dengan menjual akidah kita dengan mendatangi dan berobat kepada bomo-bomo itu, yang seringkali bomo zaman sekarang menggunakan jubah agama, pakai gamis, pakai udeng-udeng, ya kan, dengan mengaku keturunan orang-orang tertentu, baca air, minum. Ini yang terjadi kan di masyarakat Melayu, menta'zim yang berlebihan, meyakini kesaktian orang berlebihan. Ya, itu aja yang seringkali yang Anda tambahkan dari Ustazuna hafizahullah. Terima kasih atas waktunya. Tafadhal. Alhamdulillah, bagi ambo perbincangan tentang syirik ini luas lagi sebenarnya, boleh peluas lagi, dan setiap dibuka klausa itu nampak gejala-gejala syirik yang membawa kepada riddah, kufur berlaku dalam kehidupan orang Islam. Tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, dan izinkan saya tutup bahawa syirik ialah menodai hak Allah, menodai hak Allah pada hak ubudiyah, ta'alluq hati, perhambaan diri, dan juga yang sepatutnya kita tunduk kepada perintah Allah, syariat Allah, tetapi kita menodai, membuat pilihan selain daripada Allah, maka kita terjumus ke dalam lembah syirik. Yang kedua, kita boleh menghormati dan mengagungkan orang, tetapi ada batasan. Kalaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh hulu dan ada batasan, maka sudah tentu kita cinta kepada salihin, orang-orang baik, kepada pejuang Islam, kepada ulama, benda yang masyru', benda yang dibenarkan, bahkan patut ada, tetapi kita tidak boleh hulu dan ta'assub kepada mereka, kerana hulu dan ta'assub ini membawa kepada lembah syirik. Begitu juga kita, yang ketiga saya conclusionkan yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Riyad tadi, saya conclusionkan berkaitan dengan bomoh dan ruqyah syar'iyah. Terbaik untuk mengelak kita daripada terlibat dalam gejala syirik ini, kita elok diri kita daripada mencari orang-orang yang boleh membaca kepada kita, boleh siuk kepada kita, boleh japi kepada kita. Walaupun japi-japi ini ada sandarannya pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita lalui tadi, dan hadis hadis Allah nasi tak apa, Imran bin Husain dan yang lain-lain lagi, Al-Fatihah, ruqyah bil Fatihah. Hadis apa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri umpamanya, ada sandaran dan nasnya berlaku bahawa ada sahabat-sahabat Nabi menggunakan ayat Al-Quran. Tetapi untuk mengelak diri kita daripada tergelincir ke lembah syirik, kita elak diri kita, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih baik. Dan kalau kita nak suruh orang baca pun, tentu orang ni orang yang jaga syariat. Kalaulah mereka itu talasim, baca tak tahu gapo, sebut-sebut la ilaha illallah akhir sekali, ini talasim, sudah tentu la yajuz, tidak boleh. Dan yang kedua, dia ni tak jaga syariat, bini tak kelubung, dia sendiri tak mari masjid, tiba-tiba kita nak pergi bawa anak kita siuk wajib kita, dia tak jaga syariat, kita percaya kepada dia, la yajuz. Sepatutnya kita mengelakkan diri, orang ngaji mengelakkan diri daripada kita terjerumus ke lembah syirik. Itu lebih kurang yang dapat Amar rumuskan dalam perbincangan alhamdulillah sejam lebih ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan, dan kita kunci kita doa yang disebut oleh Ustaz Abdul Hisham tadi, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Aku berlindung dengan kamu daripada aku syirik dalam keadaan aku tahu,
tahu benda ni syirik, kita gomoh juga, tepuh juga. Dan aku minta ampun dengan Allah sekiranya berlaku kesyirikan, gejala syirik dalam kehidupan kita dalam keadaan kita tidak tahu. Kita pohon keampunan daripada Allah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan diri kita daripada terlibat dengan syirik. Marilah sama-sama kita tutup majlis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.